Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakku, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Hai adik-adik yang terkasih, apa kabarnya? Jumpa lagi sama kakak di ibadah Joyful Kids hari ini. Siapa yang bersuka cita dan siap memuji nama Tuhan? Boleh lambaikan tangan, boleh bersama-sama berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Joyful Kids, joy, 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 sukacita, sukacita. Pasti belum bersemangat ya? Coba sekali lagi kayak ini mau jajak semua. Kita semua untuk berikan yel-yel kita ya. Joyful Kids, joy, 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 sukacita, sukacita. Haleluya, berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mau siapkan hati kita untuk memuji, membesarkan nama Tuhan, bersorai bagi nama Tuhan. Semuanya siap memuji nama Tuhan? Ya, sebelum kita mau tundukkan kepala, kita mau datang berdoa terlebih dahulu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi ya Roh Kudus. Terima kasih buat hari ini, kembali kami boleh bersama-sama untuk datang memuji menyembah Tuhan. Sekalipun kami berada di rumah kami Tuhan, tapi kami percaya persekutuan dengan kami adalah waktu yang indah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau bersekutu dengan Engkau dalam pujian kami, dalam penyembahan kami Bapa. Dan juga lewat firman-Mu yang kami dengar hari ini, biar itu mengajar, mendidik kami, untuk kami menjadi anak-anak yang semakin mengasihi Engkau, semakin mengerti akan firman-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap bersorak-sorai bagi nama-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tetap panggil berdiri adik-adik, kita tetap berdiri. Kita pujian kita bagi Tuhan. Semua kita yang ada di sini, kita mau memuji menyembah Tuhan, amin. Dari anak-anak, papa mama, orang dewasa hingga opa oma, kita semua mau memuji, melayani Tuhan. Yuk bersama kita bertepuk tangan, angkat pujian kita bagi Tuhan yuk. Kakek-kakek, nenek-nenek, om tante semua memuji Tuhan. Terlebih kita anak-anak Joyful Kids, anak sekolah minggu, kita mau memuji bersorak bagi nama Tuhan. Boleh semua gerakkan badannya, ikutin kayu nih ya. Yang bersama katakan, kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, dan kita anak sekolah minggu. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita sama melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita sama melayani Tuhan. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, dan kita anak sekolah minggu. Lagi kakek-kakek, kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, dan kita anak sekolah minggu. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita sama melayani Tuhan. 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 Kita sama-sama, kita sama-sama, kita sama melayani Tuhan.
tanganku ke belakang, tanganku ke depan, digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan, digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama. Lagi katakan, badanku ke depan, badanku ke belakang, badanku ke depan, digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Badanku ke depan, badanku ke belakang, badanku ke depan, digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Bersama-sama, bersama-sama. Haleluya, beri sorak-sorai bagi Tuhan kita. Kita mau bersama memuji Tuhan, kita mau bersama-sama melayani Tuhan selama-lamanya. Adik-adik, tiba saatnya kita mau dengar firman Tuhan yang adalah kebenaran. Firman Tuhan yang mengajar kita semua, mendidik kita untuk kita mengerti rencana Tuhan dalam hidup kita. Untuk kita dapat mengerti apa yang menjadi keinginan Tuhan, isi hati Tuhan untuk kita lakukan. Yuk adik-adik, kita mau siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan pagi ini. Terima kasih Tuhan. Sungguh Kau baik bagi kami Bapa. Kalau hari ini kami boleh tetap ada, kami boleh beribadah bersama, karena karunia-Mu atas hidup kami Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu buat kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Ajari kami untuk dapat berkata, Yesus Engkau baik selama-lamanya buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hati kami mau berseru, menyorakan haleluya, hosana bagi anak domba Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Mari bersama kita puji kita bagi Tuhan. Yesus Engkau baik, sungguh baik buat kami. Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Bagi Yesus Allahku, hosana, hosana. Bagi Yesus Tuhanku. Ada dia dikasih Tuhan. Sungguh Allah yang kita sembah, yang namanya Yesus itu baik buat kita semua. Baik buat papa mama, baik buat adik-adik, baik buat Kayuni, baik buat seluruh orang yang ada di muka bumi ini. Mari kita mau naikkan syukur, berterima kasih buat setiap apa yang telah Tuhan buat dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Mari kita pujian kita bersama adik-adik ya. Yesus Engkau baik, sungguh baik. Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan,
miskin, supaya aku jadi kaya. Oh, Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Oh, Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Hosana, Hosana. Ini pujian kami, ini sembah kami bagimu ya Tuhan, bagimu Yesus. Hormat dan kuasa hanya padamu. Engkau Tuhan, Allah yang baik, Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur menjadi anak-Mu, menjadi kepunyaan-Mu. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, glory, haleluya. Terpuji Kau Tuhan selamanya, terpuji nama-Mu Yesus, kekal dan mulia. Kau Tuhan kami, haleluya, haleluya. Sungguh tiada yang seperti-Mu. Kau rela turun ke dunia, menyelamatkan setiap kami, menolong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ajari kami untuk terus mengingatkan kebaikan Tuhan. Hari-hari kami dipenuhi oleh kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan telinga kami, hati kami, pikiran kami untuk firman-Mu. Berbicaralah Tuhan pagi hari ini lewat kakak sekolah minggu yang menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Lewat pembina kami yang menyampaikan firman-Mu pagi hari ini. Ajari kami untuk duduk diam mendengarkan firman-Mu dan kami melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di rumah, di sekolah, di gereja, dimanapun kami berada, kami mau menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Segala pujian syukur, sorak-sorai kami hanya bagi nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Ku dayung-dayung perahu menuju ke
yang besar, tapi perahuku tak pernah oleng. Sejak ku undang Yesus masuk ke dalam perahuku, hingga ku selamat tiba di seberang. Ayo adik-adik nyanyi sama-sama ya. Ku dayung-dayung perahuku menuju ke seberang, menuju ke seberang, melewati angin ribut dan gelombang yang besar, tapi perahuku tak pernah oleng. Sejak ku undang Yesus masuk ke dalam perahuku, hingga ku selamat tiba di seberang. Sejak ku undang Yesus masuk ke dalam perahuku, hingga ku selamat tiba di seberang. Sekali lagi, sejak ku undang Yesus masuk ke dalam perahuku, hingga ku selamat tiba di seberang. Hingga ku selamat tiba di seberang. Sekali lagi, hingga ku selamat tiba di seberang. Oke. Hai adik-adik Joyful Kid, apa kabar? Senang dapat jumpa lagi dengan Kak Donald. Dan hari ini kita akan kembali lagi untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan Kak Donald tentu berharap adik-adik bukan hanya mendengar ya, tapi mengerti, memahami, dan melakukannya. Karena Tuhan Yesus pernah bilang apa adik-adik? Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya, sehingga kita bisa hidup bahagia, kita bisa joyful. Oke adik-adik. Nah sekarang yuk adik-adik, kita akan berdoa dulu sebelum mendengar cerita firman Tuhan hari ini. Ayo adik-adik semua, lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Ayo berdoa yuk. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau hari ini kami sehat, kami masih bisa bernafas, kami masih bisa hidup, kami masih bisa beribadah. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami rindu supaya hidup kami jaga, kami rawat sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Khususnya hari ini kami datang beribadah, kami datang memuji menyembah, kami datang untuk mendengar suara firman-Mu Tuhan. Tolong kami supaya kami bisa beribadah dengan baik sampai selesai. Kami memahami firman-Mu, kami ikuti ibadah ini, dan kami juga mau melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengar cerita firman-Mu. Haleluya, amin. Kak Donald mau lihat semangatnya dulu yuk adik-adik, yuk tepuk tangan Yesus. Yesus, Yesus, yes. Nah, begitu dong adik-adik, baru semangat namanya. Ya, sekali lagi dong, sekali lagi. Adik-adik sekolah minggu, anak sekolah minggu Joyful Kids, tepuk tangan Yesus. Yes, anak Joyful Kids, joy, 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 joy. Sukacita, sukacita. Sekali lagi, anak Joyful Kid, yuk. Oke, tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, hari ini Kak Donald ingin bercerita kembali. Temanya tetap, yaitu apa adik-adik? Sukacita dalam belajar. Nah, belajar apa adik-adik? Kita belajar olahraga. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, kali ini olahraga apa ya yang kita pelajari? Nah, adik-adik tadi Kak Donald nyanyi lagunya tentang apa? Kudayung-dayung perahuku. Nah, ini ada hubungannya adik-adik dengan perahu.
Nah, seperti gambar ini adik-adik, coba lihat nih, ya. Seperti sekarang adik-adik, coba lihat nih gambar ini. Nah, ini gambar apa adik-adik? Ya, ini tentang olahraga apa adik-adik? Ini olahraga apa? Nah, ada hubungannya ya dengan lagu tadi ya. Oke, adik-adik kelas kecil, ayo dong boleh jawab nih ya. Adik-adik kelas sedang, kelas besar juga boleh. Ya, seperti biasa kita asah pengetahuan umum kita tentang olahraga yang satu ini. Nah, adik-adik kelas sedang, kelas besar, coba cari tahu yuk siapa atlet olahraga Indonesia yang berprestasi dalam olahraga yang satu ini. Ayo coba adik-adik. Siapa nih? Ya, coba adik-adik boleh cerita ya. Oke? Kak Donald tunggu nih adik-adik. Ya. Jelas sampai sini adik-adik ya? Nah, apalagi sekarang adik-adik kan lagi musim olahraga nih karena sedang ada olimpiade kan hari ini. Sedang ada olimpiade kan di tahun ini. Ayo adik-adik yang kelas kecil sedang besar boleh jawab nih. Olimpiadenya di negara mana adik-adik? Ayo, di negara mana olimpiadenya? Ya, sekarang Kak Donald mau cerita nih. Di dalam Alkitab ada sebuah peristiwa adik-adik bahwa seorang rasul Tuhan sedang pergi berlayar adik-adik. Tapi kali ini pergi berlayarnya bukan karena lagi refreshing, bukan lagi mau traveling, bukan karena lagi mau jalan-jalan. Tapi ada yang tahu nggak adik-adik? Nah, Kak Donald ajak adik-adik membuka ayat Alkitab. Yuk, coba buka yuk Kisah Para Rasul pasal 27 adik-adik. Ya, Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 1 sampai dengan 44. Nah, itu bocorannya di situ adik-adik, jawabannya ada di situ semua. Ya, kelas kecil sedang besar boleh dong ikutin ya. Coba dibacain papi maminya ceritanya biar adik-adik bisa dengar, adik-adik bisa tahu kisahnya apa. Pertanyaan Kak Donald nih untuk semua kelas. Siapa nama rasul yang pergi berlayar itu? Kalau adik-adik ikutin ibadah ini sampai selesai, pasti adik-adik tahu jawabannya. Oke? Karena Kak Donald juga pasti ada yang diceritakan di sini. Oke? Nah, adik-adik, rasul ini pergi menuju satu tempat, ya, pergi ke Roma. Roma itu ada di wilayah Italia, ya, ada di negara Italia. Itu Roma ke sana. Ngapain pergi ke sana adik-adik? Karena rasul ini sedang mau menghadap pengadilan. Ya, dia mau menghadap kaisar untuk naik banding masalah perkaranya karena dia dituduh melakukan sebuah pelanggaran padahal rasul ini tidak berbuat kesalahan adik-adik. Jadi dia naik banding, dia mau protes, dia mau menuntut keadilan, dia mau menghadap pengadilan itu, ya. Nah, di tengah perjalanan itu adik-adik, rasul ini ya untuk menuju ke sana kan zaman dulu, ya ini kan zaman ribuan tahun yang lalu adik-adik, belum ada pesawat, belum ada mobil, belum ada motor adik-adik. Ya, paling adanya kendaraan apa? Berkuda adik-adik. Kalau nggak berkuda, pakai apa adik-adik kira-kira? Hah? Pakai apa? Nah, pakai perahu atau pakai kapal. Jadi kapal ini adik-adik sudah ada dari sejak zaman Alkitab. Ini salah satu olahraga yang tertua juga karena sudah ribuan tahun usianya. Adik-adik masih ingat nggak dalam Alkitab Perjanjian Lama siapa tuh yang satu keluarganya naik kapal besar yang disebut bahtera? Nah, pasti tahu dong adik-adik kelas kecil nih yang jawab nih ya. Adik-adik hari ini Kak Donald banyak kuisnya nih ya. Coba dihitung ya berapa kuisnya adik-adik jawab ya. Bahteranya apa adik-adik? Namanya bahtera apa nih? Sesuai dengan orang yang naik ke dalamnya disebutnya bahtera apa dan itu jawabannya. Jadi itu sudah ada dari sejak dulu ya, sebagai alat transportasi, sebagai juga ya kapal untuk menjadi perlindungan keselamatan adik-adik ya, seperti kapal bahtera tadi. Itu sudah ada ya adik-adik ya. Apalagi di zaman dulu adik-adik. Wah, tentu kan lautan ini begitu luas.
Ya, lautan ini begitu banyak. Coba adik-adik lihat daratan sama lautan lebih banyak mana tuh? Apalagi di Indonesia adik-adik. Negara kita kan Kak Donald pernah kasih tahu ya, Indonesia disebut sebagai tanah air karena tanah air banyak airnya di negeri ini. Dan hebatnya karena Indonesia ini banyak airnya, ada danau, ada sungai, ada laut begitu banyak di Indonesia, sehingga Indonesia menghasilkan pelayar-pelayar tangguh adik-adik ya, pelayar-pelayar hebat karena mereka bisa menaklukkan lautan ini. Nah itu adik-adik, jadi Rasul Paulus pergi berlayar. Nah masalahnya adik-adik, dalam berlayar ini ada resikonya, ada bahayanya adik-adik. Ya walaupun mungkin kapal itu jarang tabrakan ya, kapal itu tidak ada kecelakaan seperti mobil atau pesawat atau motor ya, bisa tabrakan begitu karena kan luas sekali laut itu ya kan adik-adik ya, sehingga kapalnya pun ya masih bisa belok arah lah. Meskipun demikian bisa juga sih tabrakan ya, tapi kecil sekali. Yang jadi masalah adalah bukan tabrakan dengan sesama kapal, tapi apa adik-adik? Nah, nih yang pertama adik-adik masalah yang dihadapi yaitu apa? Angin badai. Wah, kalau ada angin badai, wah, kapalnya itu bisa robek adik-adik, dia bisa goyang. Wah, bisa terbang, dia bisa goyang ya adik-adik, terombang-ambingkan. Dan kalau ombaknya besar, ya badainya besar, wah bisa terbalik kapalnya itu adik-adik. Betul nggak adik-adik? Ya kan? Itu mengerikan kan adik-adik. Gimana tuh kalau di kapal lu digoyang-goyang kayak kita kayak naik kora-kora adik-adik ya? Iya, cuman kan kalau kora-kora kan ada waktunya berhenti, betul nggak adik-adik? Nggak kecipratan air. Nah ini kan gimana rasanya tuh adik-adik? Wah mengerikan kan adik-adik ya, kalau kena badai itu masalah besar adik-adik. Terus masalah yang kedua apa nih adik-adik? Masalah yang kedua adalah kalau dalam berlayar itu kita menghadapi yang namanya batu karang. Nah, waduh adik-adik, kalau kapal itu nyenggol batu karang, wah, udah adik-adik itu robek, itu nanti perahunya bocor, akhirnya bisa tenggelam adik-adik. Itu bahaya ya adik-adik ya. Nah kembali lagi adik-adik ya ke cerita Rasul yang satu ini berlayar. Dia menghadapi badai jadi adik-adik. Dia juga sama, dia menghadapi badai. Jadi kapalnya itu oleng, kapalnya itu terombang-ambing adik-adik. Waduh, itu menakutkan ya. Terus dia juga ngalamin kena batu karang juga adik-adik, sehingga harus berganti kapalnya. Ya, dia ngalamin apa lagi adik-adik? Nah, ini ada satu lagi nih. Dia ngalamin yang namanya busung pasir adik-adik. Apa tuh maksudnya busung pasir? Jadi kalau kapalnya itu mau mendarat tuh, kalau udah ya kena pasir gitu ya, kena busung pasir, jadi udah kayak keikat gitu adik-adik, udah kayak kekunci. Jadi kapalnya ini belum sampai ke darat tapi udah mengenai busung pasir, akhirnya nggak bisa bergerak. Wah ini bahaya. Bahayanya apa? Kalau ombaknya masih kencang itu dia bisa tetap goyang-goyang adik-adik, karena jangkarnya belum diturunkan. Jadi dia bisa hancur terterpa oleh kerasnya deras ombak adik-adik. Masalah lagi kan? Wah banyak ya masalahnya adik-adik ya. Bisa dibayangkan tuh apa yang terjadi adik-adik. Lalu satu lagi nih adik-adik, ini karena dalam kapal itu kan ada jurumudinya, ada nahkodanya. Dia kan yang paling tahu, dia paling bisa mengendalikan tuh kapalnya. Nah kalau misalnya jurumudinya ini sombong atau nahkodanya ini merasa diri hebat, itu bahaya adik-adik ya. Bahayanya apa ya? Dia akan menjadi salah arah, dia bisa membawa kapal itu malah jadi bermasalah dan masuk ke wilayah yang lain, lalu menyimpang, tersesat, dan lebih parahnya bisa mengalami karam kapal, kehancuran adik-adik. Nah itu bahaya adik-adik ya. Itu masalahnya adik-adik. Ini semua dialami oleh Rasul yang satu ini. Namanya adalah Rasul siapa? Ayo, namanya siapa adik-adik yang udah baca? Namanya adalah Rasul Paulus adik-adik. Nah Rasul Paulus ini suatu kali dia mendapatkan pesan Tuhan. Ya, 2 kali Tuhan bicara kepada Rasul Paulus untuk menyampaikan kepada awak kapal, kepada semua orang yang ada di kapal itu. Ya, apa yang disampaikan adik-adik?
bahwa yang pertama, Rasul Paulus bilang begini, kita ini tidak akan bisa selamat. Kondisi perjalanan ke depan itu berbahaya. Ya, kalau kita teruskan perjalanan ini, malah nanti kita akan mengalami mara bahaya. Wah, tapi sayang adik-adik, orang-orang di kapal itu, apalagi para perwira yang diutus oleh kaisar untuk menjaga tahanan, karena Paulus itu adalah sebagai tahanan bersama dengan awak kapal yang lain. Jadi mereka nggak percaya omongan Paulus. Masa omongan tahanan dipercaya? Jangan-jangan ini triknya saja Paulus supaya nanti mau lolos, mau melarikan diri gitu adik-adik. Jadi mereka nggak mau dengerin Rasul Paulus ngomong apa. Ya biarin aja, percaya sama juru-mudinya, percaya sama nahkodanya saja. Singkat cerita, apa yang terjadi? Benar kata Paulus, mereka mengalami masalah itu tadi adik-adik. Tiba-tiba mengalami badai. Ya, ternyata dalam laut itu adik-adik, kadang-kadang badai itu kan bisa datang tiba-tiba, tapi juga bisa tiba-tiba hilang. Nah, waktu mereka mengalami badai itu kan, waduh, mereka jadi panik, ketakutan adik-adik. Mereka ada yang buang muatan barangnya, ya kan. Waduh, mereka sekali lagi takut sekali, tapi akhirnya badainya mulai menghilang. Dan akhirnya angin tenang, sepoi-sepoi. Nah, karena sepoi-sepoi adik-adik, mereka berpikir, wah, perjalanan masih panjang, masih bisa nih kita tempuh. Kondisinya, medannya lagi bagus, terusin aja. Nah, tuh adik-adik, ya, Paulus sudah bilang, Rasul Paulus sudah kasih tahu, jangan terusin, tapi tetap diterusin. Ya, akhirnya apa? Terjadi masalah, ya kan? Karena nggak mau dengar-dengaran adik-adik kepada Rasul Paulus ini. Dia menganggap remeh, menganggap enteng, karena itu mentang-mentang tahanan, jadi nggak mau didengerin. Tapi kita mesti tahu tahanan ini siapa dulu ya. Nah, itu masalah adik-adik. Betul ya? Lalu kemudian Rasul Paulus mendapatkan lagi pesan Tuhan. Yang pertama tadi sudah kasih tahu, ini kalau diterusin perjalanan akan berbahaya, akan mengalami banyak masalah, tapi tetap maksa. Ya udah, kepalang tanggung adik-adik ya. Udah terjadi. Lalu Tuhan bicara lagi kepada Rasul Paulus lewat malaikat. Tuhan datang kepadanya, menyampaikan, oke, kamu gak usah takut, gak usah khawatir, tabahkan hatimu, sabar, tenang saja. Ya, selama di dalam kapal, kamu tidak akan mengalami masalah. Karena Tuhan yang akan menyertai, perlindungan Tuhan ada bersamanya, karena Paulus harus menghadap kaisar. Jadi Tuhan menolong dalam kondisi itu. Kamu akan baik-baik saja. Lalu disampaikanlah oleh Rasul Paulus kepada semua kru kapal itu dan semua orang yang ada di kapal itu adik-adik. Ternyata adik-adik, mereka itu terkatung-katung dalam perjalanan. Mereka berlayar itu adik-adik gak jelas, karena mereka udah gak ngerti ini kemana arahnya adik-adik. Sebab itu tadi, yang mengalami gangguan-gangguan itu tadi adik-adik. Dan dihitung ternyata mereka ngalamin 14 hari, 2 minggu adik-adik. Waduh, gak nyampe-nyampe perjalanannya. Karena tadi kondisinya, ya gak sampai-sampai. Nah, 14 hari adik-adik. Nah, tentu kan lapar adik-adik ya. Wah, 14 hari ternyata mereka nggak makan loh adik-adik. Akhirnya Paulus punya ide. Ayo sekarang kita makan supaya ada tenaga lagi untuk kita lanjutkan perjalanan. Akhirnya Rasul Paulus memberikan kesempatan dan memberi ide, memberi saran kepada perwira, pada pengawal, ya, kayak tentara Romawi, dan bersama dengan tahanan-tahanannya makan bersama. Dan selesai makan. Habis selesai makan, akhirnya mereka buang semua muatan supaya enteng perahunya, kapalnya tidak berat, dan mereka lanjutkan perjalanan adik-adik. Nah, ada yang tahu nggak adik-adik? Pertanyaannya Kak Dona lagi nih, berapa jumlah orang yang di dalam kapal tersebut? Nah, berapa jumlahnya adik-adik? Oke, tolong dijawab ya. Ini berlaku juga untuk adik-adik kelas sedang dan kelas besar saja. Adik-adik kelas kecil tidak usah ikut lagi. Oke, berapa jumlahnya adik-adik? Walaupun akhirnya kapal itu terdampar karena masuk ke dalam busung pasir tadi, nah tetapi mereka masih selamat. Nah, lalu Paulus memberikan saran, ya sudah, sekarang waktunya kita akan mendarat. Tetapi pengawal dan juga perwira ini takut. Kenapa? Takut nanti para tahanan ini malah melarikan diri. Jadi mereka pengen bunuh semua
tahanan di kapal itu mau dibunuhin semua, termasuk Rasul Paulus. Tapi ternyata Tuhan baik, ya. Si pengawal, si perwira dari tentara ini, ya, dia punya pemimpin dari pasukan ini, pemimpin dari pasukan tentara ini tidak mengizinkan itu terjadi. Jadi mereka harus tetap tenang, jangan panik, jangan pergi tinggalkan perahu, justru diarahin, ya. Yang bisa berenang silakan berenang dulu, ya, ke darat. Terus kalau nggak pakai papan-papan yang ada, ya naik itu untuk sama-sama pergi mendarat. Singkat cerita, sampailah mereka di darat, tiba dengan selamat, adik-adik. Nah, ini ada sebuah kisah adik-adik dalam Alkitab, ya. Oke. Nah, ini bagian yang pertama adik-adik, ya. Kak Donald menyampaikan cerita tema tentang belajar dari olahraga berlayar. Nanti ada bagian yang kedua adik-adik, ya. Jadi ini Kak Donald mau jelaskan yang bagian pertamanya dulu. Oke? Terima kasih adik-adik untuk perhatiannya. Untuk challenge-nya, Kak Donald minta adik-adik coba nyanyikan lagu yang tadi Kak Donald nyanyikan. Ya, adik-adik videoin, adik-adik nyanyi. Pakai gerakan boleh adik-adik, ya. Karena tadi Kak Donald pakai gitar gak bisa jadikan gerakan. Gerakannya terserah adik-adik yang bikin sendiri. Ya, sesuai dengan lagunya. Kalau misalnya kayak lagu Ku Dayung Dayung, adik-adik mau goyang-goyang begini juga boleh, di videoin adik-adik, ya. Boleh adik-adik, ya. Ini khusus untuk adik-adik kelas kecil dan kelas sedang. Kalau kelas besar, menjawab pertanyaan-pertanyaan Kak Donald tadi saja. Oke? Terima kasih adik-adik buat perhatiannya. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu melalui kisah Rasul Paulus yang sedang menjalankan perjalanan berlayarnya menuju Roma. Dan di dalam perjalanan berlayar itu ada banyak rintangan halangan. Dan juga ada banyak pelajaran-pelajaran berharga yang sudah kami dengar lewat cerita firman Tuhan hari ini. Tolong adik-adik ini Tuhan, bahwa hidup kami juga bagaikan berlayar. Kami sedang menuju kehidupan masa depan lebih baik. Kami sedang menuju rencana Tuhan yang indah, dan kami sedang menuju ke rumah keabadian di surga bersama Bapa yang mulia. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong adik-adik ini supaya dapat memahami dan juga menjalani firman-Mu dengan baik. Tuhan, terima kasih. Kami doakan terus buat kondisi negeri kami, supaya kalau boleh Tuhan, tolonglah supaya pandemi corona ini bisa berlalu. Tuhan, kami doakan buat adik-adik, keluarga, ataupun siapapun yang mungkin sedang mengalami isoman, isolasi mandiri, mereka terpapar corona. Kami doakan Tuhan supaya mereka tetap bisa dapat kesehatan, hiburan, kekuatan, sehingga mereka bisa kembali sehat, berkumpul bersama keluarga, dan mereka bisa bersukacita menjalani hidup yang Tuhan kasih kesempatan lagi, agar mereka lebih menghargai hidup ini, dan mereka gunakan hidup yang Tuhan kasih untuk mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Dan sekarang Tuhan, kami mohon turunkanlah berkat-Mu bagi kami semua. Mari adik-adik yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu, arahkanlah hati iman percayamu kepada Tuhan, dan terimalah berkat ini. Hai anak-anak, sekarang terimalah segala berkat rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Kristus Yesus Tuhan, penghiburan kekuatan pimpinan kuat kuasa dari Allah Roh Kudus, memberkati adik-adik mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin.